Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mendorong masyarakat untuk turun ke jalan, menyampaikan aspirasi terkait upaya pembegalan konstitusi dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak sesuai dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi soal persyaratan pilkada. Masinton menilai pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di balik Rabu kemarin secara prosedur dan substansi materi cacat hukum. Berjuang, kasih aplaus untuk seluruh rakyat yang hadir hari ini. Tidak peduli warna bendera kita, betul? Tidak peduli panji-panji kebesaran kita, betul? Kita disatukan dengan sejumlah massa termasuk mahasiswa, akademisi, selebritas, dan tokoh publik melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI di Jakarta. Demonstrasi ini menuntut penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah, serta menolak langkah DPR RI dan pemerintah yang dianggap mencoba mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu secara aktif mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait apa yang disebutkannya sebagai pembegalan konstitusi. Masinton menilai bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu lalu memiliki cacat hukum baik dari segi prosedur maupun substansi materi. Ia mengajak masyarakat untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap upaya yang dinilai melawan keputusan terbaru dari MK. Mbak Puan lagi ada kunjungan kenegaraan antar parlemen di luar Indonesia. Begitu, maka beliau nggak memimpin rapat hari ini. Pak, hari ini akan disampaikan nota keberatan secara langsung, Pak, informasinya oleh siapa yang nanti akan menyampaikan? Nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan. Nah tentu bernegara itu berkonstitusi. Hari ini negara konstitusinya sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang terancam. Kalau muncul hashtag selamatkan putusan MK, darurat konstitusi, benar itu nyata adanya. Maka hari ini ya PDI Perjuangan menyatakan tidak sependapat dengan pemerintah dan Balik yang kemarin membahas revisi Undang-Undang Pilkada. PDI Perjuangan tetap sependapat dengan putusan MK. Itulah dasar acuannya. Nah maka karena ini kita mengalami situasi darurat konstitusi di mana seluruh agenda dipaksakan, ditekan melalui partai politik yang kita tahu suasana kebatinan para anggota dewan juga tidak sependapat dengan keinginan pemerintah, maka sesungguhnya darurat konstitusi ini hanya bisa diatasi oleh kekuatan rakyat. Anak-anak muda patriotik turun ke jalan. Selamatkan konstitusi, selamatkan demokrasi. Tidak ada jalan lain. Hari ini apapun yang dikehendaki oleh kekuasaan semuanya bisa jadi. Itu telanjang kita saksikan. Raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Pada hari yang sama, sejumlah dewan guru besar dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Demonstrasi ini diikuti oleh akademisi terkemuka dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia, seperti Abedillah Badrun dari UNJ dan Profesor Sulistowati Irianto dari UI. 5 tahun terakhir ini, rezim pemerintahan Joko Widodo telah membuat demokrasi Indonesia semakin suram. Berbagai penelitian oleh para ilmuwan telah dengan terang memiliki kesimpulan yang sama bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Bahkan sendi-sendi demokrasi telah dirobek. Sejumlah peristiwa empiris telah menunjukkan kebenaran kesimpulan itu melalui praktek kekuasaan yang disebut oleh sejumlah ilmuwan
sebagai autocratic legalism. Di antara peristiwa empiris tersebut adalah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang memberikan karpet merah demi untuk putra mahkota, sejumlah represi yang dilakukan terhadap akademisi, terhadap mahasiswa, terhadap dan lain-lain juga telah terjadi. Persoalan pelanggaran HAM juga tidak dituntaskan. Bahkan banyak peristiwa pelanggaran HAM baru terjadi. Praktek merusak pemilu melalui cawe-cawe pada pemilu juga terjadi. Para guru besar, akademisi, aktivis pro-demokrasi, civil society, dan aktivis 98 menyatakan sikap sebagai saat terjadi pelanggaran secara sistematis terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 oleh penguasa yang telah menjalankan kekuasaan secara autokratik, legalisme, dan korup. 2. Memberikan dukungan kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, demonstrasi ini juga diwarnai oleh kehadiran sejumlah selebritas dan tokoh publik, menambah kekuatan moral dan publik dari aksi tersebut. Mamat Al-Katiri dan Ananta Rispo turut bergabung dalam aksi di depan gedung DPR. Mamat Al-Katiri menjelaskan bahwa keikutsertaannya adalah keputusan pribadi yang berdasarkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi negara. Ya, alasannya sebagai warga negara kita harus bisa bagaimana caranya menjaga negara ini. Kita datang untuk diri sendiri kita, untuk juga kelompok-kelompok yang kita percayai bahwa lama-lama diobrak-abrik oleh negara dan peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak yang ada di dalam ini. Jangan nunjuk sini. Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya. Gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Dari Bapak Rispo mungkin? Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu-gugat, itu aja sih. Karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini, apalagi ada soal... yang tidak janggal? Ya, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun, karena sebentar lagi juga akan pilkada ya. Saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja gitu. Jadi saya ingin mencoba sama teman-teman mengawal agar putusan MK ini nggak diganggu-gugat, itu aja sih. Reza Rahadian juga ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa, mengungkapkan rasa prihatin dan kemirisan terhadap kondisi negara yang menurutnya sangat menyedihkan. Dalam orasinya, Reza menegaskan bahwa ia tidak bisa duduk tenang di rumah dan merasa perlu menyuarakan kegelisahannya bersama para demonstran di depan gedung DPR. Selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal.
masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Selain itu, Co-Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Thomas Lembong turut serta dalam barisan unjuk rasa. Lembong menyatakan bahwa kehadirannya mewakili suara keluarga, yaitu istri dan anaknya. Ia menambahkan bahwa meruntuhkan demokrasi adalah langkah pertama menuju kemiskinan dan kesengsaraan. Menggambarkan kekhawatirannya akan dampak jangka panjang dari pengabaian keputusan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih dari lubuk hati saya yang sedalam-dalamnya kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini saat ini berdiri di sini mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01. Saya tidak berdiri mewakili 02. Saya tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi sudah dapat titipan dari istri dan anak saya ikut mewakili keluarga istri anak saya. Kenapa? Kenapa Ibu Bapak, teman-teman? Karena saya dan kita semua bisa berdiri di sini hari ini karena almarhum ayah saya, almarhum paman saya, almarhum bapaknya bapak, bapaknya ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, orang tua kita semua berdiri di tempat yang sama pada saat yang sama 79 tahun yang lalu, dan di momen-momen kritis di mana Republik kita dipertaruhkan. Jadi Ibu Bapak, ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, ya, negara kita di sebuah persimpangan, dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak
cucu, dan generasi-generasi berikut. Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik. Masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita sedang kita tentukan saat ini. Ya. Ibu Bapak, saya tidak mau berorasi panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Kita tidak punya obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan, ya, termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya lah, saya peneliti sejarah, saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan akan. Percaya, itu adalah bukti dari sejarah. Jadi mari kita berjuang, mari kita semuanya tertib, mari kita semuanya damai, ya. Bahwa kita marah bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegakkan konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan. Hormati kawan-kawan semua. Masih siap berjuang? Masih siap berjuang? Masih siap berjuang? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang siap berjuang teriak lawan.